Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman perpus dimanapun Anda berada, hai. Bertemu lagi dengan saya, Tori, tentunya dalam podcast Lip Perpustakaan UMY. Oke, pada kesempatan yang baik ini kita udah kedatangan tamu nih teman-teman dari perpustakaan sendiri ya, dari pustakawan UMY, yaitu Mas Eko Kurniawan. Gimana Mas Eko kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Tori. Oke, Al Mukarom tepatnya ya, Al Mukarom Ustadz Eko Kurniawan SIPMA. Oke, keluarga sehat ya Mas Eko ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan yang baik ini Mas Eko akan berbagi dengan kita semua terkait dengan ilmu hadis atau ulumul hadis ya Mas Eko ya. Iya betul. Nah, menarik ini ya teman-teman, karena kita tahu pada kesempatan yang lalu ya, teman-teman kita sudah banyak membahas terkait buku-buku misalkan novel, kemudian self improvement atau buku-buku yang penyemangat gitu ya Mas Eko. Nah, ini menarik karena beda daripada yang lain Mas Eko. Ulumul hadis atau ilmu hadis. Oke. Alasannya sebenarnya apa Mas Eko? Kenapa Mas Eko mengambil buku ilmu hadis ini Mas Eko? Ya, jadi gini Mas Tori. Kemarin itu kan saya sudah bilang ke Mas Tori gitu ya. Jadi tema yang akan kita angkat ini adalah database jurnal internasional gitu ya. Dengan topik Discovery Tools and Information Literacy gitu ya. Nah kemudian tadi malam masih saya belajar itu Mas Eko. Iya, kemarin kan tak kasih itu tuh jurnalnya ya kan. Tapi berbahasa Inggris. Iya, memang kita harus berbahasa Inggris. UMY kan muda mendunia gitu kan. Nah kemudian tadi malam itu saya tidur kasih gitu ya. Jam 8 itu udah tidur. Kemudian bangun itu sekitar jam setengah 3. Lalu saya dapat ilham itu. Ilham. Ditelepon sama Mas Ilham atau gimana Mas? Pak Ilham Keuangan. Oke. Terus saya ingat bentar lagi ini kan Ramadan Mas Tori. Oh iya. Bentar lagi tinggal Ramadan. Minggu ya Mas Eko ini ya? Iya, tinggal 1-2 hari Ramadan. Iya kan? Ramadan, iya, oke. Iya. Kalau sebelumnya pustakawan kan sudah membahas tentang topik yang sifatnya umum gitu ya, ada novel dan lain sebagainya. Nah, ini berhubung mau Ramadan, maka kita sekali-kali bahas tentang agama gitu. Supaya teman-teman tercerahkan ya Mas. Iya, terutama diri saya sendiri untuk mengingat kembali. Perlu kalau apalagi tentang hadis. Ini kan hadis ini kan menjadi salah satu pusaka kita, menjadi pedoman kita. Ya, jadi dalam podcast ini kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar ulumul hadis gitu. Ya. Baik Mas Eko. Oke, ngomong-ngomong terkait hadis ya Mas Iko. Mungkin teman-teman atau mungkin saya bisa kasih tahu dulu Mas Iko. Apa sih itu hadis supaya nanti teman-teman juga paham terkait hadis itu. Oke, gini Mas Tori. Jadi hadis kalau sesuai dengan buku ini gitu ya. Jadi saya akan membahas buku ini gitu ya, teman-teman ya. Jadi hadis itu secara bahasa itu artinya berita, ya, news, ya. Tapi hadis juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang baru, karena berasal dari Rasulullah gitu kan. Jadi kalau sesuatu itu berasal dari makhluk itu berarti baru. Kalau sesuatu yang berasal dari Khalik berarti qadim gitu kan. Nah itu secara bahasanya, tapi secara istilah yang populer, hadis itu diartikan sebagai ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron. Nah itu. Subhanallah. Ya. Lanjut. Jadi ma'udi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa apa aja. Qaulan au fi'lan au takriron. Berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Ataupun takrir dari Rasulullah. Nah itu disebut dengan hadis. Sebenarnya banyak sih definisi dari hadis itu banyak. Tapi yang sangat masyhur itu tadi. Yang banyak digunakan oleh para ulama banyak digunakan oleh ulama tadi. Ma'udi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu qaulan au fi'lan au takriran. Intinya itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan dan takrir ya. Iya, Nah, betul. Ini, Mas Iko. Nah, berkaitan dengan takrir itu Mas Iko. Nah,
maksud dari takrir atau ketetapan itu seperti apa Mas Eko? Ya, jadi hadis ya ditinjau dari jenisnya itu kan ada banyak ya Mas Tori. Sebenarnya tidak hanya 3 itu juga, tapi ada juga yang lain. Jadi Iya. ada beberapa jenis hadis. Pertama adalah hadis qauli gitu ya. Iya. Kemudian ada hadis fi'li, Iya. lalu ada hadis takriri, Iya. dan terakhir ada juga lain yang belum saya sebutkan, hadis hammi. Hammi. Iya. Oke. Jadi kalau hadis qauli itu kan jelas. Hadis qauli ini adalah hadis yang berupa ucapan Rasulullah. Semua Kata-kata perkataan, kalimat iya, Rasulullah. oke. Ya, itu disebut dengan hadis Qauli. qauli. Kemudian ada juga hadis apa? Fi'li. Hadis fi'li ini adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi. Contohnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi ketika Rasulullah itu sholat, ya, kemudian sahabat melihatnya, itu disebut dengan hadis apa? Fi'li, Ya. ya. Ketiga, Perbuatan, ya. betul. Ketiga itu adalah hadis takriri atau ketetapan Nabi. Jadi contohnya gini Mas Torin. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu berada di suatu daerah. Kemudian di situ Rasulullah disuguh daging dop atau daging dop itu daging biawak. Oh, kalau di tempat kita Daging biawak ya. biawak atau mencawak. Kalau di Pati mencawak. Oh, kalau di sini biawak Mas Eko. Ya. Oh, gitu. Nah, kemudian di situ Rasulullah hanya diam saja, tidak mau memakan. Hanya diam saja. Sahabat makan itu didiemin sama Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak ikut makan. Dan tidak melarang atau Tidak melarang juga. tidak Nah, mengharamkan gitu ya. Ya, itu bagian dari ketetapan, bagian dari hadis takrir. Gitu. Kenapa? Karena ada kaidah gitu ya, ada rumus bahwa Rasulullah itu tidak pernah mendiamkan suatu kemaksiatan. Rasulullah itu tidak pernah mendiamkan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah kebaikan. Kecuali sesuatu itu adalah hal yang halal. Nah, jadi ketika Rasulullah melihat sahabatnya memakan daging dop, ya, kemudian Rasulullah hanya diam saja, itu artinya daging dop itu, daging biawak tadi itu ya halal, bisa boleh, dimakan gitu walaupun ya. Rasulullah nggak ikut makan gitu. Oh, gitu. Nah, kemudian selang beberapa waktu, selang beberapa menit kemudian, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Iya. Kan pada heran kan, takutnya nanti nek haram gitu kan, Iya. karena Rasulullah nggak makan gitu iya. kan. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, yang intinya gini, wahai Rasul, kenapa engkau tidak ikut makan daging ini gitu. Kemudian Rasul menjawab yang pada intinya, wahai sahabatku, makanlah daging ini. Bukan berarti ketika saya nggak mau makannya itu daging ini haram, tapi daging ini halal. Kenapa saya nggak memakannya? Karena daging ini tidak ada di tempatku, itu nggak ada. Bukan makanan kaumku. Jadi aku tidak terbiasa makan daging tersebut ini. ya. Nah, itu intinya gitu. Oh, jadi seperti itu. Baik. Jadi diamnya Rasulullah pun itu menjadi sebuah hal yang Iya, itu ya Mas betul. Eko ya. Ya. Oke. Kemudian tadi apa namanya? Hammi atau apa? Hami, iya. Itu seperti apa? Jadi yang keempat adalah hadis hami tadi ya. Hami itu adalah keinginan Rasul tapi belum kesampaian. Keburu Rasulullah itu wafat. Oke. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Rasulullah itu ingin melakukan puasa Daud. Ya. Puasa Daud itu kan sehari puasa, sehari enggak. Iya. Itu Rasulullah itu pengen itu berpuasa Melakukan Daud. gitu ya. Jadi tapi umurnya nggak sampai gitu. Oh, gitu. Jadi Rasulullah itu Belum sempat melakukan gitu ya, belum tapi sudah sempat. punya keinginan untuk melakukan hal tersebut Tapi ya Mas Eko keburu ya. wafat Rasulullah. Oke. Itu pun juga boleh dianjurkan bahkan untuk dilakukan sunnah gitu. Tidak hanya boleh tapi justru sunnah untuk dilakukan. Karena itu menjadi keinginan Rasulullah gitu. Oke Mas Eko. Baik, kembali ke hadis lagi ya Mas Eko ya. Saya itu juga pernah dengar Mas, bahkan sering Mas Eko terkait Iya, dengan iya. hadis qudsi. Oke. Itu bisa ditinjau dari mana itu Mas Eko? Apa namanya, pengertian atau apa itu hadis qudsi? Iya, betul. Jadi hadis itu kalau dari sisi sumbernya, Mas Tori, Oh, dari sumbernya berarti ya, dari sisi sumbernya. ya itu ada dua macam. Pertama adalah hadis qudsi, Oke. yang kedua adalah hadis nabawi. Oh iya.
Jadi kalau hadis qudsi ini secara bahasa tadi hadis itu kan berita ya. Iya. Kemudian qudsi itu berasal dari Al-Qudus Iya. yang artinya zat yang suci gitu ya. Jadi kalau hadis qudsi itu secara bahasa berarti berita yang berasal dari zat yang suci. Yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi ini adalah hadis yang maknanya atau esensinya itu berasal dari Allah. Tapi redaksinya, kata-katanya, kalimatnya itu berasal dari Nabi. Jadi seperti itu ya. Beda dengan Al-Quran, Mas Tori. Kalau Al-Quran itu dua-duanya berasal dari Allah. Baik itu redaksinya, ya, esensinya atau maknanya itu langsung dari Allah. Satu paket. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau dalam bahasa mahasiswanya gitu ya. Bisa dianalogikan gini. Hadis qudsi itu kayak kutipan tidak langsung. Iya. Kutipan tidak langsung, teman-teman. Hadis qudsi itu ibarat kutipan tidak langsung. Sedangkan sedangkan Al-Qur'an itu adalah kutipan langsung. Ya, jadi dari Allah SWT, ya. Jadi kutipan tidak langsung itu kan kita ngutip ya. Intinya atau maknanya tetap sama, cuman isinya nanti redaksinya dirubah gitu ya. Betul. Jadi kita ngutip, esensinya harus sama, maknanya harus sama, tapi bahasanya, kalimatnya atau redaksinya itu beda. Parafrase ya. Diparafrase, iya. Jadi hadis qudsi itu hadis qudsi itu diparafrase oleh Nabi. Tapi esensinya tetap dari Allah gitu loh. Inti hadis qudsi itu seperti itu, kayak kutipan langsung. Lalu Al-Qur'an, teman-teman. Al-Qur'an itu kayak kutipan langsung. Iya. Jadi baik itu dari sisi makna, dari sisi esensi ataupun kalimatnya itu langsung dari Allah. Jadi ada tanda petiknya di situ kalau kutipan langsung. Jadi semuanya dari Allah, baik itu kalimatnya atau redaksinya atau maknanya itu berasal dari Allah. Yang ketiga kalau hadis nabawi itu baik itu kata-kata atau esensinya berasal dari Nabi. Nah itu yang sependek yang saya tahu. Jadi hadis qudsi dan hadis nabawi seperti itu ya Mas Iko ya. Mas Iko lanjut ini Mas Iko. Ini terkait ini Mas Iko. Kadang ini Mas Iko saya itu kan ketika berdoa kadang kok ada sesuatu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya itu kenapa itu Mas Iko? Ada hubungannya enggak ini dengan hadis ini Mas Iko? Atau tadi mungkin lupa. Tata caranya saya ketika saya berdoa itu tidak kesampai atau gimana? Tadi lupa saya belum saya jelaskan gitu ya. Jadi ciri-ciri dari hadis qudsi ya kita ini berkaitan nih jawabannya dengan apa yang ditanyakan Mas Tori. Sebelum ke sana saya jelaskan dulu ciri-ciri dulu ya. Ciri-ciri dari hadis qudsi. Jadi ciri-ciri hadis qudsi itu biasanya diawali dengan qala Allah taala atau diawali dengan fi mayarwi dan seterusnya atau makna yang hampir sama gitu ya. Kemudian salah satu contoh dari hadis qudsi ini adalah ana inda dzanni abdi bi. Nah ini sangat berkaitan dengan apa yang ditanyakan Mas Tori tadi. Jadi ana inda dzanni abdi bi ini adalah hadis dengan arti kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, gitu kata Allah. Jadi dari hadis ini kita bisa belajar bahwa ketika kita berprasangka baik kepada Allah, ketika kita berprasangka baik kepada makhluknya juga, maka itu yang akan terjadi. Tapi sebaliknya ketika kita berprasangka buruk kepada Allah gitu ya, maka itu juga yang akan terjadi Mas Tori. Makanya kita harus hati-hati ya Mas Iko ya. Dan itu kaitannya dengan doa juga tadi yang ditanyakan Mas Tori. Jadi ada di surat Al-Baqarah itu Allah sebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian maka niscaya akan aku kabulkan. Nah itu. Nah, pertanyaannya tadi bagus tuh pertanyaan Mas Tori. Kenapa Allah janji berdoalah pasti akan aku kabulkan. Kan gitu tuh kata Allah. Tapi ternyata ada sebagian doa kita yang belum dikabulkan oleh sebenarnya Allah. Belum ya, bukan tidak dikabulkan tapi belum ya Mas Iko ya. Iya. Nah, kenapa? Itu faktornya apa sih gitu kan? Bisa jadi Mas Tori, kalau kita merujuk dengan hadis tadi, kita berdoa itu kita nggak yakin.
belum yakin 100%. Ada keraguan Ya, maksudnya. masih ada sedikit keraguan di hati kita. Oh gitu. Kemudian bisa jadi bahkan kita ragu, kita nggak yakin tuh doa kita dikabulin. Bisa jadi itu. Oh gitu. Bahkan bisa jadi juga kenapa Allah belum mengabulkan doa kita, bahkan cenderung tidak mengabulkan doa kita. Itu bisa jadi gini. Dulu pada zaman sahabat gitu ya, Iya. ada sahabat yang sowan kepada Rasulullah. Oke. Di situ sahabat matur kepada Rasul, wahai Rasul, aku ini termasuk sahabatmu yang rajin beribadah. Oke. Sholat ya insya Allah rajin, ngaji apalagi, puasa juga Oke. rajin, sodakoh juga rajin, Laksanakan. gitu ya. Tapi kenapa ya Rasul, doa saya ini kok hampir-hampir Allah belum kabulkan. Gak tahu apakah dikabulkan atau tidak ya Rasul. Oh gitu. Intinya bertanya seperti itu. Kemudian Rasul menjawab gini Mas Torik, wahai sahabatku, bagaimana Allah mengabulkan doamu? Iya. Ya, kenapa? Bagaimana Allah mengabulkan doamu? Kalau apa yang kamu makan, apa yang engkau kenakan itu adalah sesuatu yang haram. Oh. Nah itu jadi ada seperti beberapa kemungkinan kenapa Oke. doa kita itu belum diijabah oleh Allah. Bisa jadi pertama tadi kita belum yakin 100%. Iya. Atau bisa juga ada sesuatu yang haram dalam diri kita. Ya ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita makan, apa yang kita kenakan ini ada sesuatu yang halal sehingga doa kita ini tanpa hijab cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dua yang tadi, Mas Tori, Iya. ijabah doa itu ada sebagian orang yang menganalogikan gini. Ada seorang anak kecil Iya. yang minta es krim di malam hari ya. Ada anak es krim yang ada es krim. Ada anak Kecil yang minta kecil es yang krim pada waktu malam ya, Mas Iko ya. Nah, itu ada 3 kemungkinan tuh, Mas Tori. Oh iya. Kemungkinan pertama, anak itu akan dikasih es krim saat itu juga. Langsung dikasih, paling nunggu 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, langsung dikasih malam itu juga. Bisa jadi karena posisi anak itu ngerengek, nangis, terus minta terus gitu ya. Bisa jadi karena juga posisi anak kecil itu lagi fit, lagi kondisinya sehat. Jadi kalau makan es krim, kalau sehat banget ya, ya wes lah, nggak apa-apa gitu kan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ya bisa jadi anak itu akan dikasih es krim, tapi tidak malam itu, nunggu besoknya, atau nunggu minggu berikutnya, atau bahkan nunggu bulan-bulan berikutnya. Bisa jadi. Bisa dikasih tapi waktunya nggak langsung ya, ada jeda gitu ada jedanya gitu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga bisa jadi anak itu tetap dikasih makanan, tetap dibelikan sesuatu, tapi diganti bukan es krim, berbeda. Tapi diganti dengan misalnya buah-buahan kah, atau roti, atau martabak, yang jelas diganti dengan sesuatu yang lain. Mengapa? Karena bisa jadi anak kecil ini kalau dikasih es itu nanti biasanya pilek, batuk gitu ya. Atau demam. Karena kan orang tua mungkin udah lebih tahu ya. Udah tahu. Anaknya ya. Menurut si anak ini es baik nih untuk dia, enak. Gitu. Wah, enak banget gitu ya. Tapi ternyata orang tua lebih tahu. Jadi kalau dia makan es itu nanti akan batuk dan seterusnya karena sudah terbiasa gitu gitu ya. Kemudian diganti dengan sesuatu yang lain gitu. Yang lebih baik mungkin ya. Iya, gitu. Bisa jadi Allah itu sebenarnya mengijabah doa kita, tapi dengan sesuatu yang lain. Oh, gitu. Diganti dengan hal lain. Misalnya saja nih saya ini dari kecil misalnya rajin sekali belajar, Mas Tori. Dari kecil juga saya minta sama Allah. Ini contoh atau serius nih Mas? Contoh ini perumpamaan. Berarti nggak pernah belajar ya intinya ya. Ya belajar tapi jarang-jarang mungkin ya. Jadi misalnya pada saat saya kecil gitu ya, saya dari kecil itu sampai sekarang belajar terus. Tidak cukup belajar, Mas Tori. Misalnya saya juga
doa sama Allah, ya Allah tolong jadikan saya jadi orang yang pintar gitu kan. Tapi ternyata sampai sekarang saya belum jadi orang pintar, nggak Allah kabulkan gitu ya. Bisa jadi kalau saya ini jadi orang pintar itu malah minteri orang gitu loh, Malah bahaya ya Mas malah Eko ya. bahaya. Itu bisa jadi gitu loh. Karena Allah Maha tahu ya Maha Mas Eko, tahu, apa iya. yang sesuai, apa yang lebih baik dari orang itu kan Allah lebih paham. Mas Dan Eko itu ya. sejalan dengan firman Allah. Oh, firman Wah, lagi, ya. ini dalil terus ini ya. Oke. Ya, jadi di Al-Baqarah atau di surat apa itu juga Allah sebutkan Ya. ya. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa khairul lakum. Saya ulang lagi ya. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Iya. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Nah, gongnya di situ. Wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Allah itu mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dalam potongan ayat tersebut gitu ya, Allah jelaskan bahwa sesuatu yang kamu tidak suka, sesuatu yang mungkin kamu tidak pikir inginkan, tidak inginkan gitu ya, bisa jadi fahuwa khairul lakum. Bisa jadi itu baik untukmu loh, Mas. Yang terbaik buatmu. Iya, bisa jadi. Tapi sebaliknya juga, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu minta, Anggap itu baik gitu ya, sesuatu yang kamu anggap sebagai hal yang baik, kayak anak kecil tadi itu, ya. Bisa jadi fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi itu buruk bagimu. Oh gitu. Nah, maka Allah tutup ayat tersebut dengan wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Maka sesungguhnya Allah itu mengetahui dari apa-apa yang tidak kamu ketahui. Kata kuncinya apa? Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi Allah untuk yang kita. sesuai, yang terbaik untuk kita. Iya. Karena Allah Maha mengetahui ya Mas Eko. Iya, gitu. Oke, luar biasa sekali ini Mas Eko. Oke Mas Eko, kita lanjut lagi ya. Kita kan tahu ya sebagai umat Muslim kita memiliki kitab suci Al-Qur'an. Iya, betul. Di situ kan sudah sudah merangkum atau isinya itu sudah sangat luar biasa sekali, baik hal-hal yang masa lalu, masa sekarang atau masa yang akan datang. Kenapa harus ada hadis lagi Mas Eko? Karena kan kita tahu Al-Qur'an sudah sangat kompleks ya, sudah sangat komplit. Betul. Nah, kenapa harus ada hadis lagi Mas Eko? Ya, jadi mengapa kita masih perlu hadis gitu ya? Sedangkan di Al-Qur'an itu kan sudah sangat kompleks sekali ya. Jadi kalau kita merujuk pada buku ini gitu ya, buku Ulumul Hadis ini ya. Jadi fungsi hadis ya untuk Al-Qur'an itu ada 4 Mas Tori. Oke. Pertama adalah bayan at-takrir. Bayan at-takrir. Ya, bayan at-takrir ini adalah hadis yang digunakan untuk memperkuat pernyataan atau memperkuat hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Oh gitu. Itu. Contohnya apa? Contohnya dalam surat Al-Maidah di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di situ Allah sebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak mendirikan sholat, maka Allah perintahkan dulu, ngapain dulu tuh? Fawsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, ya. Kemudian wa aidiakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Kemudian wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian, ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Nah, itu gitu. Perintahnya Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi inti dari ayat tersebut adalah ketika kita hendak mendirikan sholat itu diminta untuk apa tadi? Membasuh muka, tangan, sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Intinya apa? Allah perintahkan kita untuk berwudu. Sejalan dengan itu, ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang kecuali dia dalam keadaan suci berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi hadis ini fungsinya adalah untuk memperkuat
ya, memperkuat Firman pernyataan ya yang ada dalam Al-Qur'an. Ini fungsi yang Oke, pertama. fungsi pertama. Kemudian yang fungsi yang kedua itu Ya. adalah bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir. Ya. Tadi bayan at-takrir, sekarang Ya. bayan at-tafsir ya Mas. Ya, betul. Bayan at-tafsir ini adalah fungsi dari hadis untuk menjelaskan kandungan dari ayat Al-Qur'an atau mendetailkan. Oh iya. Jadi contohnya gini, di dalam Al-Qur'an itu kan banyak sekali ya, banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mendirikan sholat, Iya. gitu kan? Aqimus sholata wa atuz zakah, gitu Iya. kan? Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Zakat. Tapi pertanyaan saya ganti tanya nih kepada Mas Tori nih. Oke, siap. Saya juga udah baca ini. Gimana? Ya, jadi ketika di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk sholat, apakah ada ayat yang menjelaskan sedetail mungkin bagaimana tata cara kita untuk sholat? Ada nggak? Sepertinya sejauh saya yang ngaji nih ya Mas Eko ya, Iya, kayaknya iya, tuh iya. belum pernah menemukan Mas Eko. Iya. Atau mungkin saya kurang baca, tapi sejauh ini belum pernah menemukan tata cara bagaimana sholat di dalam Al-Quran. Iya, betul sekali. Betul. Jadi memang di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk Melaksanakan mendirikan sholat, sholat. iya. Saking banyaknya ayat perintah sholat itu diartikan sebagai sesuatu yang wajib. Iya. Jadi wajib kalau ain. ada perintah yang banyak, meskipun di situ nggak ada kata-kata wajib tuh Mas Tori, Iya. itu nggak ada wajib di dalam Al-Qur'an, wajib sholat tuh nggak ada. Tapi karena saking banyaknya perintah itu Sering diartikan disebut ya. sebagai sesuatu yang wajib. Oke. Gitu. Iya. Nah, tapi di Al-Qur'an nggak dijelaskan tata cara sholat kayak gimana, itu nggak dijelaskan. Oh iya. Yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan ya hadis. Oh. Sunnah Rasul yang menjelaskan. Maka kemudian ada hadis yang berbunyi, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oke. Gitu. Jadi dengan hadis, dengan sunnah Nabi tadi, ketika sahabat melihat Nabi sholat, maka otomatis sahabat akan tahu step by stepnya. Bagaimana cara melaksanakan sholatnya itu seperti apa ya? Betul. Jadi meskipun di Al-Qur'an nggak dijelaskan tata cara sholat seperti apa, maka hadis ini sebagai pelengkap, sebagai penjelas dari kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi dalam hal ini hadis ini berfungsi sebagai bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir. Ya, Iya. gitu. Oke. Yang ketiga adalah bayan at-tasri, yaitu menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir adalah bayan at-taghyir. Ini menurut buku ini ya, yaitu menasah atau mengganti hukum yang ada dalam Al-Qur'an atau memperbarui hukum dari ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Itu ada 4 Mas Tori fungsi hadis ya terhadap Al-Qur'an menurut buku yang saya baca ini. Oke, Ya, gitu. siap Mas Iko. Oke, kemudian gini Mas Iko, saya itu juga pernah dengar kata-kata hadis maudhu. Nah, itu artinya apa Mas Iko? Hadis maudhu. Hadis maudhu. Iya. Ya, jadi hadis itu ya Mas Tori ya, dilihat dari kualitasnya itu ada 4 Pak ya. Ya, pertama itu adalah hadis sahih. Sahih, hadis Ya, sahih. kan sering ya kita dengar hadis sahih gitu Iya. kan. Kemudian hadis apalagi? Hasan, kemudian hadis doif, Iya. dan yang terakhir adalah hadis Maudhu maudhu tadi ya. tadi Oke. yang ditanyakan tadi. Jadi kalau hadis sahih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kualitasnya tinggi. Oh iya. Jadi orangnya cerdas gitu kan, kemudian hafalannya juga kuat gitu ya, kemudian sanadnya juga bersambung kepada Rasulullah. Oke. Nah, itu disebut dengan hadis yang Sahih. sahih. Kemudian yang kedua adalah hadis yang hasan. Hadis hasan itu sebenarnya hampir sama sih dengan hadis sahih tadi, tapi kualitas perawinya ini agak di bawah dikit gitu lah. Oke. Katakanlah kalau yang perawinya hadis sahih tadi itu nilainya 10 gitu ya. Iya. Kalau yang hasan katakanlah nilainya itu 9,5 hafalannya. iya. Hafalannya tuh kuat tapi nggak sekuat yang Yang hadis sahih ya. sahih tadi. Oke. Gampangnya gitu. Yang ketiga itu adalah hadis doif. Hadis dhaif. Hadis doif itu adalah hadis yang lemah, Mas Tori. Jadi kenapa hadis itu disebut hadis lemah? Karena hadis itu diriwayatkan oleh orang yang hafalannya itu lemah.
Hafalannya lemah. Oke, Itu kemudian. yang pertama. Bisa juga disebabkan karena perawinya, orang yang meriwayatkan hadis itu sering berbohong. Sering bohong tuh dia, ya. Yang ketiga bisa jadi yang meriwayatkan hadis itu adalah orang yang fasik, ya. Jadi orang fasik ini adalah orang yang pernah melakukan dosa besar, Iya. seperti apa, zina misalnya, atau Iya. membunuh gitu ya. Oke. Atau kalau toh dia belum pernah melakukan dosa besar, itu dia sering melakukan dosa kecil tapi continue, sering dilakukan gitu. Sering melakukan dosa walaupun kecil tapi sering gitu ya Mas betul, Eko ya. betul. Jadi seperti itu. Kemudian bisa jadi faktor lain, bisa jadi karena perawinya itu melakukan hal yang bid'ah. Itu juga Oke. bisa menyebabkan Hadis hadis itu itu bisa bisa disebut jadi hadis hadis dhaif ya. dhaif. Nah, terakhir yang ditanyakan tadi itu adalah hadis Maudhu ya. maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis yang palsu, Mas Tori. Jadi hadis palsu ya. Iya, hadis Itu palsu. sebenarnya bukan hadis tapi dikarang oleh manusia dikarang sendiri oleh ya. manusia. Padahal jelas dikatakan bahwa man kadzdzaba alayya muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Jadi Nabi itu pernah bersabda bahwa barang siapa yang mengatasnamakan aku dan berbohong, maka tidak ada balasan yang terbaik adalah balasan neraka jahanam. Jadi seperti itu. Iya, meskipun Nabi pernah berkata seperti itu, tapi banyak juga berkembang hadis maudhu tadi, hadis palsu tadi. Hadis palsu ya. Ya, jadi hadis palsu itu Mas Sodi, kalau saya baca dari beberapa literatur itu awalnya itu terjadi sekitar tahun 41 Hijriah. Di mana waktu itu umat Islam sudah mulai terpecah golongannya secara politik. Ya, ada Syiah, ada Khawarij dan lain sebagainya itu. Kemudian dari berbagai latar belakang politik itulah yang menjadi salah satu latar belakang faktor yang menyebabkan munculnya hadis palsu tersebut. Jadi ada berbagai faktor kenapa ada hadis palsu. Pertama, hadis palsu itu dulu dipakai untuk menjilat pimpinan. Zaman jahiliyah, zaman dulu itu sudah ada ya. Dulu itu sudah ada loh, menjilat pimpinan itu sudah ada, tidak hanya sekarang menjilat pimpinan itu. Bahkan dulu itu lebih ekstrim, Mas Tori. Kalau sekarang itu menjilatnya ya seperti itulah, paling ya mengunggulkan dirinya dan menjelekkan orang lain, paling ya gitu-gitu aja. Kalau dulu lebih ekstrim. Bahkan ada yang mengarang hadis juga itu diatasnamakan Rasulullah, padahal itu hadis palsu. Gitu. Ekstrim kan. Kemudian faktor lain selain menjilat pimpinan, menjilat pejabat gitu ya, untuk apa? Mempertahankan dirinya sendiri. Jadi misalnya dengan mengarang hadis sahih gitu ya, kemudian dia itu hadisnya itu intinya membagus-baguskan kelompoknya dan menjelekkan intinya untuk untuk kepentingan kelompoknya sendiri untuk kepentingan kelompoknya gitu. Oke Mas Eko, cukup atau Mas Eko. Pribadi ya. Kayaknya nanti kalau dijelaskan semuanya teman-teman nggak penasaran baca buku ini. Iya betul, dan ini sebenarnya masih banyak lagi nih kan? Kalau dilihat dari daftar isinya ini masih banyak lagi. Supaya nanti teman-teman tuh penasaran dan mau baca buku ini. Tapi satu lagi Mas Tori yang menarik ini. Iya, apa yang akan disampaikan Mas Eko? Struktur dari hadis ini perlu kita bahas juga nih, karena ini penting juga nih, terakhir mungkin ya. Jadi di dalam hadis itu kan ada 3 struktur. Ada sanad, matan, apalagi rawi kalau nggak salah ya. Ya betul. Jadi di dalam ini penting sekali kita ketahui bersama. Jadi dalam hadis itu ada 3 struktur Mas Tori. Pertama adalah sanad, kedua adalah rawi, dan yang ketiga adalah rawi. Sanad, matan, rawi, betul. Ya. Sanad ini adalah mata rantai yang bersambung kepada Rasulullah. Contohnya hadis sahih berarti wajib harus sanadnya itu harus sampai kepada Rasulullah, jangan sampai berhenti di tengah jalan ya Mas Eko ya. Jadi sanad itu contohnya an Abi Hurairah, kemudian an Anasin atau an Aisyah dan seterusnya, itu disebut dengan sanad. Jadi kalau kita membaca hadis itu kan biasanya di awal-awal itu ada an itu kan. Nah, itu disebut dengan sanad.
Kemudian yang kedua itu adalah matan. Matan ini adalah redaksi dari hadis itu, disebut Isinya dengan berarti ya? isinya. Isi hadis itu disebut dengan matan. Dan terakhir itu adalah rawi. Rawi itu bahasa gampangnya adalah orang yang mengumpulkan hadis. Oke, yang mengumpulkan hadis. Ya, jadi rawi yang terkenal itu kan ada Abu Abu Hurairah. Hurairah gitu dan banyak lagi lah ya. Oke. Ada Imam Muslim dan seterusnya, ada Kutubus Sittah tadi itu. Gitu. Jadi contoh dari sanad itu misalnya kalau sekarang nih, contoh gampangnya misalnya saya dapat kabar dari siapa, Pak Udin misalnya, bahwa perpustakaan UMY ini adalah perpustakaan yang berkualitas. Iya. Karena perpustakaan UMY sudah menjuarai berbagai kompetisi nih misalnya. Saya dapat kabar itu dari Pak Udin. Pak Udin berkata seperti itu. Iya. Maka ketika saya menceritakan itu kepada Mas Tori, maka saya akan berkata, saya dapat kabar dari Pak Udin atau Waan Udin gitu. Oke. Saya dapat kabar dari Pak Udin bahwa perpustakaan Pak Udin itu bilang kalau perpustakaan UMY itu adalah perpustakaan yang berkualitas dan seterusnya tadi. Maka kemudian ketika Mas Tori bercerita lagi kepada Erik, misalnya Mas Erik, itu jangan sampai bilang perpustakaan UMY itu perpustakaan berkualitas loh. Jangan gitu. Tanpa mencantumkan itu ya apa namanya, Sumbernya tadi, sumbernya dari sanadnya siapa. tadi. Tapi ceritanya gini, saya dapat cerita dari Mas Eko, Mas Eko dapat cerita dari Pak Udin bahwa perpustakaan itu UMY itu baik, berkualitas karena seperti ini. Nah, hadis itu seperti itu, Mas Tori. Jadi harus disebutkan an-an-annya. Sampai sanadnya, ke Rasulullah ya. Sumbernya dari mana? Ketika hadis itu sudah terputus, ya nggak bisa hadis itu disebut dengan hadis yang sahih, itu nggak bisa karena sanadnya terputus. Gitu. Nah, ini terakhir yang mungkin perlu kita bahas, sebetulnya masih banyak sekali ya. Iya, nggak apa-apa Mas Iko, nanti biar teman-teman penasaran. Oke, siap. Apalagi ini menjelang Ramadan, perlu kita refleksi diri ya, supaya nanti ketika Ramadan ya kita beribadahnya lebih khusyuk ya Mas Iko ya. Betul. Tidak hanya tidur tapi juga nanti kita baca-baca buku di perpustakaan. Iya, benar gitu sekali. Ya. Dan buku ini ada di perpustakaan ya Mas Iko ya? Ada di perpustakaan, ada banyak sekali. Oke, baik Mas Iko, cukup sekian Mas Iko mungkin podcast pada kesempatan yang baik ini ya. Baik teman perpus, demikian podcast Lip pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Oke. Salam Viva Literaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mas Eko. wabarakatuh. Sama-sama.